Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar semuanya teman-teman? Di jam 4 sore ini senang sekali podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Bareng gue Herjuno Syaputra. Seperti biasa kita akan ngobrol kurang lebih 30 menit ke depan dengan beragam topik tiap harinya, beragam tema dengan narasumber juga yang macam-macam ya. Dan seperti biasa juga nanti kita akan bahas sesuatu yang mungkin bisa memperkaya lagi horizon kita sebagai anak muda, memperkaya lagi insight kita agar makin banyak tahu, biar makin kreatif ke depannya. Dan seperti biasa juga, teman-teman bisa nonton podcast Aksi Nyata ini di kurang lebih ada 10 platform yang kita punya. Ada Instagram, ada Twitter, ada TikTok, ada Facebooknya Partai Perindo, semua @Partai Perindo. Dan juga RCTI Plus, Okezone, Sindo News, news.id, YouTube-nya Partai Perindo, dan juga website-nya Partai Perindo. Jadi tinggal dipilih aja 10 platform itu untuk teman-teman akses nonton hari ini. Dan satu lagi juga ada biasa ya, pengumuman kalau teman-teman nonton juga bisa nanti coba peruntungan dengan ikut quotes terbaik ya, kira-kira bikin kalimat satu dua kalimat di kolom komentar terkait tema yang kita bahas hari ini. Nanti beberapa quotes atau beberapa komen yang baik atau yang menurut kita kreatif nanti kita pilih, dan masing-masing akan mendapatkan e-voucher senilai Rp100.000 untuk beberapa pemenang. Jadi e-voucher ini bisa dipakai untuk belanja di platform online ya. Jadi lumayan banget, cepet, satu orang cepet gitu, right? So, tapi rulesnya gampang banget. Jangan lupa untuk follow Instagram Partai Perindo @partaiperindo. Nah, seperti biasa nih tiap sore Juno mau ngingetin buat siapapun yang sekarang ngerjain banyak hal, tetap stay active, tetap sibuk, tetap kreatif, karena sebenarnya privilege ya menurut gua untuk bisa berkarya di tengah kondisi yang ya banyak orang yang kadang nggak seberuntung kita. Jadi tetap bersyukur, tetap berkarya, apapun hasilnya nanti mungkin nggak sesuai dengan yang kita harapkan, tapi yang penting prosesnya yang harus kita glorify sebagai anak muda, oke? Nah, tema hari ini berkaitan dengan bagaimana kita melihat, kita tahu bahwa UMKM di Indonesia ini luar biasa jumlahnya, dan di satu sisi juga kalau bicara usaha atau UMKM perlu ada yang namanya BPOM, sertifikasi halal. Nah, ini yang akan coba kita bahas hari ini. Kalau teman-teman tahu ya, kalau dari data yang barusan gue coba cari-cari bahwa uh, populasi muslim di Indonesia ini kan sangat besar, dan ini kaitannya dengan tadi ada UMKM dan juga sertifikasi halal. Di Indonesia ada 87% dari total seluruh penduduk Indonesia adalah muslim, dan jumlah UMKM juga cukup besar. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi ini, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi PDB sebesar 61,7%. Bayangin udah setengahnya, plus lagi kita muslim terbesar di dunia. Jadi itu mengapa kalau banyak sekali pilihan orang, misalnya kalau ketika lihat produk ini halal nggak ya, atau pertimbangan-pertimbangan seperti itu banyak menjadi uh, concern kita, khususnya untuk teman-teman saudara muslim yang kadang kalau mau beli sesuatu atau pengen usaha sesuatu, memang ya ada sertifikasi halal yang memang menjadi tadi perlu untuk satu UMKM ataupun usaha kecil menengah. Nah, bicara mengenai majukan UMKM melalui percepatan sertifikasi halal ini, kita sudah kedatangan narasumber kita. Beliau adalah Wakil Ketua 3 Departemen Pelatihan Berkelanjutan dan Sertifikasi Bidang Perindustrian dan Perdagangan DPP Partai Perindo. Ada Bapak Albert Gunawan. Selamat sore Pak Albert, apa kabar? Selamat sore Mas Dino. Terima kasih sudah hadir hari ini. Sehat Pak? Sama-sama. Sehat. Ini saya harusnya pakai putih-putih juga ya. Oh ini Fresh sekali. ikutin tren Oh, kayak. ikut tren ya. Ini fresh sekali dengan tampilan putihnya. Emang sengaja hari ini pakai baju putih atau memang your favorite color? Kayaknya karena nggak janjian kita. Kalau janjian mungkin saya kotak-kotak juga. Oke, bener. Saya juga hari ini kadang-kadang pakai kemeja, Pak. Tapi Oh, udah mungkin udah insting ya. Oke ya, tamu saya bakal kemeja, saya juga kemeja gitu. oh, Walaupun beda warna ya, Pak Albert ya. boleh. Pak Albert sekarang kegiatannya ngapain aja kalau boleh tahu lately? Aha, Saya sehari-hari sih sebenarnya sebagai konsultan consultant. di Aha. bidang bisnis manajemen dan Oke. SDM ya. Ah, oke. Saya kegiatan sehari-hari ya nangani klien aja. Mhm, mhm. Ada klien di Jakarta 2 gitu. Oke. Ada tim saya juga klien di Samarinda. Oke. Kurang lebih seperti itu, dan
paling di sela-sela itu ngasih semacam training atau pelatihan. Baik. Jadi kalau saya boleh, ya tadi kalau dengar kegiatannya berarti sangat mobile ya. Ya, Satu cukup kota mobile. ke kota lain. Oke. Tapi sekarang kalau Pak Albert melihat sebenarnya sudah lumayan ya untuk let's say pergerakan, mobilitas segala macam. Ya minimal kerasa waktu naik pesawat. Iya. Jadi kayak Udah pasar lagi dikit. kayak biasa lah Kayak ya. biasa lagi, Bukan kayak dulu. kita bingung, cuman paling perubahannya pada pakai masker aja. Iya sih. Saya juga beberapa kali traveling ya bulan-bulan terakhir ini untuk kerjaan juga, dan memang ya mulai berasa ya Pak ya bahwa Ya. ya slowly going there, tapi ya tadi tetap prokes dan segala macam. Tadi kalau Pak Albert sendiri sebagai konsultan, terus sekarang ada di politik seperti itu ya disebutannya, sebagai ketua tadi wakil 3 ya Departemen Pelatihan Berkelanjutan Sertifikasi Bidang Perindustrian dan Perdagangan DPP Partai Perindo. Kalau personally Pak Albert kenapa akhirnya terjun ke dunia politik? Alasannya? Ya alasannya mungkin ada 2 ya. Oke. Alasan pertama penasaran. Oke. And Ya then? sesederhana itu sih Ya, sebenarnya. ya, sure. Alasan kedua lebih ke pengen belajar juga ya. Karena kalau belajar di textbook dengan belajar di lapangan Betul. ada sedikit perbedaan. Learning by doing. Mungkin saya lebih populernya learning by doing lah, Yes. lebih enak gitu. Ya. Oke. Jadi 2 alasan itu Ya. membuat Pak Albert tadi dari satu ya bidang yang berbeda akhirnya terjun ke politik. Kalau Perindo, kenapa pilihannya jatuhnya ke Partai Perindo? Mungkin saya ada ketertarikan seperti ini. Kan masing-masing kalau di dunia bisnis kan ada yang namanya moto, tagline gitu kan. Yes. Saya juga biasa bikin buat perusahaan. Tapi tagline Perindo Indonesia Sejahtera itu yang sedikit mengusik gitu. Oke. Ya semacam mungkinkah Indonesia sejahtera gitu kan, atau ada agenda apa di balik tagline Indonesia Sejahtera? Kan pasti ada agenda yang mengarah ke tagline itu gitu. Nah, kata Indonesia Sejahtera itu yang membuat saya tertarik dengan Perindo. Oke. Karena seperti kita ketahui, kalau kita mampu atau sedikitnya berkontribusi membuat Indonesia lebih sejahtera dari sebelumnya, dari pemerintahan sebelumnya, wow, ini sesuatu yang boleh dibilang Ya, mengembirakan bagi kami rakyat gitu. betul. Karena spiritnya tadi ya Indonesia Sejahtera. Ya. Itu simple, sound simple tapi luar biasa maknanya. Dan saya juga beberapa kali ngobrol sama teman-teman dari Perindo ya. Mereka memang tadi captivating ya, memang dari kata Indonesia Sejahtera tadi. Jadi agak tertarik dari situ kan. Dan ini tadi bicara chemistry juga ya Pak ya. Ketika terjun ke dunia politik, pilih parpol juga memang harus by heart ya, sesuai hati kita juga ya. Nggak bisa mungkin paksaan gitu ya. Oh iya, nggak bisa lah. Apalagi pilihan kerja pun seakan-akan, kalau saya suka training karyawan ya di beberapa perusahaan, even kerja doang yang boleh dibilang let's say masa probation nggak cocok 3 bulan tinggal quit aja, rasanya nggak bisa dipaksa ya. Bener. Walaupun seringkali suka dipaksa oleh keadaan. Ini menarik nih, Bapak bilang bahwa karyawan, sebelum kita ke Tebak, ada yang benar tuh, sering banget yang even less than 3 months ya. Bisa kadang ngerasa aduh nggak cocok, aduh, atau rasa kalau dari pandangan Pak Albert ya. Kalau ngelihat anak muda sekarang, banyak yang ngerasa bahwa anak muda sekarang gampang nyerah, gampang nggak cocok sama kerjaan. Tapi di lapangan sebenarnya apa sih Pak yang terjadi ketika banyak anak muda yang ngerasa ya baru sebulan 2 bulan punya karir langsung cabut? Dari pengalaman Pak Albert, kenapa biasanya? Mungkin pemahaman itu harus dimulai dari adanya karakteristik yang berbeda dari tiap generasi. Dari yang sekarang let's say masih relatif pada baby boomer, Gen X, milenial, zilenial ya. Karakteristik itu pasti dipengaruhi yang namanya seperti ada budaya gitu ya. Jadi ada generasi gap Ya, gitu ya. gap generation. Ya, Yang kalau kita tanda kutip, orang suka nanya gini,
Ada nggak hal yang pasti sih dalam hidup ini? Okay. Saya bilang ada satu, yaitu perubahan. Exactly, yes. Yang pasti cuman perubahan. Nah, ketika di setiap pelatihan saya biasa slide pertama itu saya munculkan dinosaurus. Oke. Okay. Apa bayangan Bapak Ibu sekalian, teman-teman tentang dinosaurus? Oke. Okay. Mereka langsung bayangannya, wah keren, kuat, gagah, hebat. Saya bilang, tapi ada satu hal di masanya. Oke. Ya. Oke. Keren, hebat di masanya. Cuman sekarang kemana? Nggak ada. Penis punah. Jadi saya bilang dinosaurus tuh punah bukan karena tidak kuat, tidak hebat, tapi karena tidak mampu adaptasi. Oke. Perubahan tadi. Karena yang pasti adalah perubahan ya. Oke. Jadi lewat slide itu message-nya apa sih? Sebenarnya message-nya gini. Makanya salah satu training saya yang suka diminta adalah leadership. Oke. Bukan leadership ya. Leadership. Oke. Shifting. Oke. Nah, oke. Lalu orang suka nanya, Pak salah ngetik? Enggak, sengaja. Okay. Karena gaya kepemimpinan setiap generasi mungkin perlu berbeda. Agak, ya, pastinya. Gaya baby boomer cukup banyak basa-basinya lah ya. Exactly. Kalau kita bertemu orang tua sepuh 60, 70, kayaknya kayak to the point tuh kayak nggak sopan. Oke. Saya Gen X masih ada a little bit tadi basa-basi. Tapi begitu anak saya, waduh, set ya. Oke. Udah to the point. Oke. Even ditanya juga waktu saya ngisi parenting, tolong Bapak Ibu sekalian jangan baper lah sama anak muda. Oke. Kita nanya apa? Gimana ujiannya, chatting nih, ujiannya bisa nggak, udah makan belum, terakhir saya bilang mau dijemput nggak, anak saya cuma jawab G. Saya bilang, maaf atuh kalau ngeganggu nggak usah itu, nanti jawab aja, udah. Maksudnya udah, itu G itu udah jawab. Maksudnya enggak. I know. Yeah. Coba G itu pakai GAK gitu. Pertanyaan ke satu keduanya belum dijawab lagi. Papa kepo amat. Oke. Ya sesederhana itu ya. Nah, ketika saya memahami, mencoba melihat itu sebagai perubahan yang kita bisa pelajari, saya nggak menderita. Tapi ketika kita memberi meaning, waduh anak sekarang tuh kurang ajar, saya yang menderita. Jadi apa sih message dari statement tadi, bahwa saya sering bilang di training bahwa perilaku orang bahkan peristiwa dalam kehidupan tuh netral sampai kita memberi meaning. Kalau saya ngasih meaning anak saya kurang ajar, ya jadi saya kesal kan respon. Tapi kalau saya memberi meaning, oh gini gaya bahasa komunikasi anak set. Oh saya perlu belajar lagi. Saya jadi nggak kesal. Jadi kita yang mendefinisikan ya, Pak ya. Kita yang kontrol ya. Iya, kita yang memberi meaning. Oke, nice. Oke, Pak Albert. Termasuk kata sejahtera itu kan kita yang memberi meaning. Oke, nah ini menarik. Kita bicara perubahan ya. Yes. Bagaimana bicara UMKM. Ya. Ini juga banyak sekali, aku yakin penggiatnya ini anak-anak muda ya. Apalagi lately kan macam-macam produk, dengan segala packaging yang lokal punya tuh, mulai dari skincare, makanan, semuanya, banyak sekali. Nah, kalau kita kembali ke tema Pak Albert, ada bicara mengenai POM ya, halal juga bagi UMKM. Dari pandangan Pak Albert tuh, secara general, seberapa penting sih untuk satu UMKM ya, mostly mungkin digaungi anak muda atau mungkin yang nggak hanya anak muda, harus punya izin BPOM dan tadi halal ini. Kenapa harus punya ini untuk saat ini? Ya, jawaban dari pertanyaan itu sebenarnya simple. BPOM itu sebenarnya standar lah, standar minimal. Betul. Ketika kita produce something yang apalagi yang dikonsumsi ya, yang dimasukkan ke dalam mulut, itu menjadi perlu untuk kita jadi filter bahwa ini sudah lolos BPOM atau enggak gitu kan. Karena arus informasi dunia digital sekarang kan orang bisa beli di negara mana saja dengan bebas seakan-akan tanpa harus ada BPOM. Nah, ketika itu berupa makanan khususnya,
begitu nggak ada BPOM, yang ada BPOM aja kan Yes. baru kasus Bermasalah. kemarin. Itu pun kayak pertanyaan kita, BPOM ngapain gitu ya. Ya, tapi Oke. kalau balik lagi ke, mungkin saya menyimpang dikit ke dunia medis ya. Walaupun saya sebenarnya praktisi kesehatan aja lah. Itu aja banyak penyebabnya mengenai pemahaman yang keliru lah. Kata kuncinya tentang sehat itu apa, tentang sembuh itu apa. Kayak dulu kan berpikirnya, oh sakit diobatin, konotasinya langsung obat kan. Padahal pengobatan tuh tidak selalu pakai obat. Misalkan orang pakai medis timur, herbal. Ya pakai herbal, atau pakai meditasi pun bisa jadi pengobatan. Belum ada bicara tentang psikosomatis, yaitu penyakit yang ditimbulkan karena faktor psikologis, bukan karena butuh obat. Nah, hanya terlanjur kata yang dipakai mengobati berkonotasilah obat. Nah, sehingga kita bergantunglah pada obat, gitu kan. Jadi kalau orang sakit kasih obat. Contoh juga yang saya pelajari mengenai kalau orang sakit waktu saya kecil, segera dikasih makan. Cepat kasih makan, kenapa? Supaya sehat. Padahal setelah saya tahu, saya belajar ilmunya, lebih praktisnya, malah ketika sakit jauh lebih baik kalau orang itu dibuat puasa supaya pencernaannya nggak capek, imunnya naik, minum, kalaupun boleh dibilang konsumsi sesuatu yang sifatnya menaikkan imun seperti herbal, suplemen, atau kalau sekarang kan lagi musim hujan tuh batuk pilek nih, ya minumlah konsumsi ya semacam wedang jahe dan sebagainya. Nah, ketika saya mau beli wedang jahe itu kan salah satu refleks saya udah ada BPOM belum ya? Nah, itu jadi perlu. Nah, di negara muslim yang notabene terbesar di dunia ini, ya refleksnya juga halal tadi. Halal, ya. Karena apa? Ya, secara prinsip kita perlu menghargai karakteristik negara tersebut. Contoh, Indonesia negara muslim terbesar di dunia. Karakteristiknya mayoritas beribadah sebagai seorang muslim. Ya tentunya namanya BPOM dan halal itu menjadi sesuatu yang ya boleh dibilang wajib hukumnya lah untuk karena memang pasarnya juga seperti karena itu. Pasarnya. Buatlah market kita, konsumen kita lebih tenang lah dengan itu. Benar. Jadi kalau memang ya tadi ya Indonesia, Malaysia ya negara-negara Muslim memang these two things tuh halal dan sertifikasi badan POM itu memang dua hal yang tidak dipisahkan. Nah tapi menarik Pak Albert, ada anggapan, bukan anggapan sih. Saya juga ngerasa karena saya punya sama teman ada usaha dikit gitu ya, makanan lah, gitu, makanan sehat segala macam. Ketika ini pengalaman dan saya yakin banyak banget yang di luar sana ketika mereka punya ya usaha kecil ya, usaha yang baru dirintis, mau banget punya BPOM, sertifikasi halal, tapi banyak orang yang tidak tahu how the way kesananya. Plus ada yang bilang ya prosesnya memang agak susah, plus mahal Pak. Atau ya kita nggak tahu juga sebenarnya bagaimana, ya saya dengar juga ada yang self declare ya kalau untuk sertifikasi halal itu malah ditanggung negara 200.000 sekian. Nah jawabannya Pak, prosesnya susah nggak sih, plus mahal nggak sih sebenarnya? Klasik sih untuk UMKM loh, ini bukan untuk industri besar loh ya. Kan ada mulai kita bisa dari PIRT ya, nah izin rumah tangga, tapi kalau udah bisa skalanya udah lebih besar, PIRT jadi nggak cukup. Nah, jadi mulailah ke BPOM. Nah yang menarik gini, karena saya ada beberapa rekanan yang import produk ya, jangan lokal aja, import aja, merasa protesnya mereka tuh yang import repot, aja susah ngurus BPOM. Exactly, ya. Berapa ngurus BPOM nggak jelas. You know, right? Nggak jelas. Nggak ada price list. Bener. Lalu itu satu perkara. Perkara lain ada beberapa yang katakanlah dari sisi orang BPOM-nya sendiri juga belum, ada beberapa produk yang dia belum paham gitu. Mungkin teknologi pangan sekarang udah berkembang. Tapi merekanya sendiri merasa
apa ini kok baru gitu ya. Nah, hal-hal ini jadi ada teknologi. Dulu saya di market ada yang dari Amerika itu transfer factor dan sebagainya, yang waktu saya baca literasinya, waktu saya juga konsumsi produknya emang bingung ngasih BPOM-nya karena itu suplemen bukan, vitamin bukan, itu contoh-contoh aja. Jadi balik lagi, saya berharap aja ya, Mas Juno, Perindo ini, kalau logikanya sederhana, saya pengen Indonesia sejahtera, tolong dong please UMKM-nya didukung. Ya, karena jumlahnya besar sekali. Ya, tadi 60-an juta 60-an juta Tapi something. yang didukung itu dengan cara dukung apa? Dengan dukung dengan cara mempermudah, katakanlah birokrasi kebijakannya. Betul. Nah, saya berharap siapa tahu dengan Indonesia sejahtera sebagai tagline, ketika Perindo diberi kursi, diberi keleluasaan tadi, itu salah satu yang diupayakan. Ya, agenda yang bisa kita dorong ya Pak. Ya. Oke. Kan gini, kalian janji Indonesia sejahtera, please lah yang ini coba tolong lah. Ini sebenarnya masalah ya klise ya, kita sering dengar ini ya. Dari banyak pelaku usaha ya, orang-orang yang baru memulai jualan, bicara BPOM, sertifikasi halal. Saya yakin ini dua badan ini sudah paham lah dengan ada keluhan ini. Tapi tadi lagi-lagi semoga yang kita bawa ini ya, bahasan yang kita bawa ya dengan segala macam yang orang experience bisa mendorong badan ini juga dan pemerintah lebih baik ya Pak ya, dalam menghandle bagaimana request dari banyak teman-teman UMKM terkait halal dan BPOM tadi. Nah, kalau dari Pak Albert sendiri, ini yang Juno dengar, kita sudah Pak Albert dan teman-teman juga ada pelatihan ya berkelanjutan untuk UMKM agar mereka ini tadi kebijakan percepatan sertifikasi. Ini pelatihan seperti apa yang memang sebenarnya UMKM harus punya untuk mereka jenjangnya sertifikasi tadi? Dalam fakta di lapangan ya, seringkali penyebab orang muaranya atau akar masalah orang gagal berhasil seringkali bukan dari actionnya dulu Pak. Awalnya kalau mungkin pernah belajar piramida result pyramid, itu awalnya dari apa yang mereka believe, apa mereka yakinin. Contoh, kadangkala kenapa sih etnis tertentu kayaknya bisnis lebih lancar? Yes. Karena muaranya bukan karena bisnisnya beda, sama-sama jualan makanan, sama-sama jualan kain, sama-sama jualan fashion. Karena ada anggapan gitu, kenapa yang ini lebih jago ya kalau bicara unggul. bisnis. Ya karena sugesti yang dibawanya, mindsetnya, bahwa etnis tertentu jago dagang. Jadi padahal nggak juga ya Pak ya? It's more personal juga, ya, lebih personal. Mungkin ya personal aja sih. Itu based on experience, based on background dia, atau bahkan based on environment-nya dia. Kalau lingkungannya pedagang, mungkin dia lebih mudah beradaptasi. Kata kuncinya adaptasi dengan dunia wirausaha. Tapi kalau ada dia environment-nya pengajar atau dosen, ya mungkin suruh ngebayangin seluk-beluk jadi pengusaha agak nggak kepikir ya. Yang dia tahu textbook aja. Environment. Tapi kalau kembali lagi praktisi suruh mikirin textbook juga ribet lah. Nah, pelatihan ini lebih ke sifatnya yang pertama target kita adalah merubah mindset dulu. Kenapa pentingnya mindset? Dengan mindset yang lebih akurat, lebih presisi, lebih tepat, waktu dia menjalani prosesnya, dia nggak cepat nyerah. Ya. Bayangkan kalau mindsetnya keliru, pasti ada cepat nyerah. Ya, contoh lah, saya dulu nggak pernah mau take action untuk diet, karena mindset saya gemuknya keturunan. Bawaan orok, kalau orang Sunda bilang bawaan lahir. Jadi saya cukup lama over 110 kg. Oh my goodness. Dan saya merasa nyaman, kenapa? Karena saya merasa ada lebih kecil daripada sepupu saya, 135 kg. Comparisonnya gitu ya? Ya. Terus kalau guyonannya gini, lu diet dong, gemuk. Enggak, gua atletis, gua bilang. Atlet di mana? Ya salah
bidang olahraganya lu tahu dulu apa sih? Bidang olahraganya sumo, saya bilang nggak ada orang sumo six pack. Oke. Ya hanya sebagai denial ya, jadi Yes. bahwa sampai satu waktu saya ketemu satu dokter yang dulu di tempatnya Adera itu juga, dokter Faidon Lumbar Toruan. Dia cerita sama saya, yuk gemuk pilihan. Saya bilang keturunan. Saya minum aja jadi daging. Nah itu kan mindset. Oke. Berdasarkan experience saya di keluarga saya banyak yang gemuk, lalu saya comparison with my wife, bahwa istri saya genetiknya kurus, dia makan 2 kali dari saya juga nggak pernah gemuk. Oke. Saya makan lebih sedikit gemuk. Nah, belief itu yang membuat saya waktu menjalani yang namanya suruh diet, susah lah, nggak mungkin lah. Tapi ketika saya dirubah edukasinya, saya langsung bilang, oh berarti saya gemuk tuh pilihan bukan genetik. Oke. Lalu saya memutuskan merubah pola, karena dulu tujuannya saya program itu bukan untuk turun berat badan sebenarnya. Saya tidak sengaja 11 tahun yang lalu check up darah. Oke. Dilihatlah saya, kalau check up tuh rapotnya merah 5. Oke. Triglycerid, asam urat, hipertensi, fatty liver gitu. Waduh, saya bilang merahnya 5. Nah, itu juga knowledge juga ya, butuh wawasan. Saya bilang, saya pengen sembuh, gimana caranya? Dikasih cara, lu pakai medis barat, minum obat hipertensi, minum obat asam urat, atau pakai medis timur dengan herbal atau pola. Nah, akhirnya saya memutuskan, dan sekarang sih ya saya bersyukur, walaupun kecenderungan ada asam urat karena genetiknya ada sedikit, saya lebih mudah lah. Tapi ternyata tubuh kita mampu menormalkan Jadi angka-angka tadi, tidak harus pakai obat. Itu mindset juga. Jadi kaitannya dengan UMKM tadi, bahwa mindset teman-teman usaha ini juga harus dirubah ya. Harus tadi bahwa mentalnya dulu yang harus dibentuk. Mindset yang larinya ke mental. Oke. Jadi ketika ada kesulitan, ya sama seperti gini, sangat menggelikan ketika saya melamar pekerjaan, lalu bos saya nyuruh, kamu datang jam 8, pulang jam 5. Terus saya bilang, kok diatur-atur sih kerja? Ya, you nggak ngerti apa yang konsekuensi logis dari apa yang you pilih. Sama ketika kita take action untuk jadi UMKM, ketika jadi kita wirausahawan, mau entrepreneur, socialpreneur, whatever the names, kita perlu tahu dulu konsekuensi logisnya, mindset, konsekuensi logis. Pak Albert, ini singkat saja, ini waktunya sudah hampir habis. Kalau kita bicara mengenai program-program pelatihan dari Partai Perindo, ada yang gerobak gitu ya Pak, ya itu juga yang sedang dijalankan sejauh ini. Berarti teman-teman yang kita berikan akses ini bisa ikut pelatihan UMKM ini atau seperti apa? Nah, justru ini jangan sampai efektivitas gerobak kita sudah sosialisasikan, tapi penerima gerobak itu mindsetnya belum pas gitu. Makanya kita memberikan pelatihan berkesinambungan atau terpadu itu. Kita bicara tentang mindset, bicara tentang proses. Kita ada yang namanya standarisasi proses, gimana sih proses makanan itu hygiene, jadi masyarakat aman gitu kan. Oh, kebersihannya dijaga. Lalu pelatihannya bicara tentang nanti ada sisi bagaimana mengelola keuangan secara praktis gitu. Jangan sampai gini. Itu penting banget tuh. Mereka udah happy dapat gerobak, lalu mereka dapat keuntungan. Lihat gadget, ganti gadget kan ngapain? Benar. Nah, pelatihan ini kenapa kita adakan, karena kita ingin memastikan setiap yang dapat gerobak ini dalam menjalankan apa yang amanah lah saya bilang, mereka bisa optimal dan bahkan bisa memberi manfaat lebih. Karena aku yakin tadi poin-poin yang disebutkan tadi, bahwa ketika ya teman-teman UMKM kan kadang ya mereka jadi pengusaha kecil juga by accident ya. I mean, knowledge-nya juga terbatas. Ini pentingnya kita untuk transfer knowledge tadi, transfer ilmu, biar mereka tadi manajemen keuangannya bisa bagus ya, alokasinya memang benar sesuai dengan target. Jadi ketika kita beri bantuan gerobak,
paling tidak memperingan dan mereka bisa lebih punya amunisi lagi ya Pak ya. Selain gerobak tadi ada ilmu yang teman-teman Perindo transfer untuk UMKM. Nah, Pak Albert, sebelum saya tutup, ini juga berkaitan dengan Partai Perindo. Ini kampanye aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga negara Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan, DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, dan RI. Caranya gampang. Silakan ke konvensirakyat.com, dan untuk teman-teman yang juga ingin mendaftar sebagai anggota Partai Perindo, boleh daftar ke partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan sekarang kita sudah punya apps-nya, jadi tinggal download juga di App Store, di Play Store. Ini gampang banget, tinggal ketik aja Partai Perindo, nanti bisa langsung di-download. Dan terima kasih juga untuk yang sudah memberikan quotes. Nanti kita umumkan pemenangnya di minggu depan. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Partai Perindo. Terima kasih sekali lagi sharingnya Pak Albert untuk semua insight-nya ya. Walaupun singkat, kita 30 menit something. Saya masih punya beberapa pertanyaan, tapi maybe next time kita ngobrol lagi. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjunot Syaputra. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan.